Di episode sebelumnya, isi company terpaksa kehilangan Letnan Mihan yang gugur di langit Normandia setelah pesawatnya terjatuh karena serangan artileri anti-aircraft Jerman. Belum lagi, akibat serangan itu menyebabkan Kompi E terpencar-pencar di daratan Normandia. Sampai pada akhirnya Letnan Winters bersama segenap prajurit berhasil tiba di titik kumpul batalion. Dan melalui pimpinan Letnan Winters, Kompi E berhasil menghancurkan artileri dan memukul mundur tentara Jerman di Brecourt Manor, sekaligus menyelesaikan misi pertamanya di Eropa. Bisa dikatakan episode ini berfokus pada prajurit bernama Albert Blythe. Melalui sudut pandangnya, kita bisa memperhatikan kejam dan brutalnya sebuah peperangan. Albert merupakan salah satu anggota isi company Pluton 1 yang sukses melewati teror di langit Normandia. Namun setelah insiden itu, ia seperti mengalami trauma berat dan sulit menyesuaikan diri dengan situasi perang. 2 hari setelah D-Day, tepatnya pada tanggal 8 Juni 1944, Albert terlihat terdiam membatu memperhatikan awan mendung di atas langit, seperti memikirkan sesuatu yang seolah mengganjal pikirannya. Sampai ketiga serdadu dari Kompi E memecah konsentrasinya. Salah satunya adalah Floyd, yang kemudian mengajaknya untuk bergabung dengan anggota Kompi E lainnya. Setibanya di kota, Albert langsung menyamankan posisi duduknya di sebelah Perconte dan mendapat info mengenai pimpinan baru Kompi E yang saat ini dipegang oleh Letnan Winters, menggantikan wewenang Letnan Mihan. Tapi tak lama kemudian, suara teriakan dari Komandan Pluton 1 memaksa mereka untuk berkumpul. Letnan Wells memberikan sebuah pesan bahwa kini Kompi akan kembali diberangkatkan untuk menguasai Carentan. Karena itu, satu-satunya cara bagi kendaraan lapis baja sekutu bisa masuk tanpa hambatan. Kompi E yang terbagi menjadi 3 peleton akhirnya diberangkatkan, tepat di belakang Kompi Fox dengan Hubler sebagai pengintai utama. Waktu pun berganti malam. Kompi E tanpa henti berjalan di antara puing-puing dan mayat-mayat tentara yang tewas pada pertempuran sebelumnya. Tapi sayang, di tengah-tengah perjalanan mereka lagi-lagi kehilangan Kompi F yang mungkin telah dikalahkan oleh pasukan Jerman. Lantas Letnan Wells segera mengirim Hubler dan Albert guna mencari sisa-sisa Kompi F. Pada kegelapan malam, kedua orang itu terus masuk jauh ke kedalaman hutan dan akhirnya berhasil bertemu dengan salah satu serdadu dari Kompi F. Sementara Albert diminta kembali untuk menginformasikan kepada atasannya. Tapi di tengah perjalanan, ia justru dikejutkan mayat tentara Jerman yang terlihat seperti sedang membidiknya, bertepatan dengan Letnan Winters dan Nixon yang tiba-tiba muncul dari belakangnya. Letnan Nixon mulai menjelaskan jika tentara tersebut merupakan pasukan penerjun Jerman, terlihat dari bunga yang ia selipkan di seragamnya, dan sedikit cerita menarik bahwa tanaman yang ia selipkan adalah bunga Edelweiss, di mana bunga tersebut hanya tumbuh di pegunungan tinggi di atas pepohonan. Mereka sengaja memanjat dan mengambilnya karena dianggap menjadi simbol dari prajurit sejati. 6 hari setelah hari H, 3 peleton Kompi E tiba di kota kecil Carentan. Letnan Winters segera mengatur formasi memerintahkan Pluton 1 untuk bergerak cepat memasuki kota. Tapi tanpa diduga, pasukan musuh seketika menghujani mereka dengan tembakan senapan mesin, memecah formasi Kompi, sampai-sampai mengharapkan persembunyian dengan berlindung di balik selokan. Tetapi Letnan Winters terus memaksa mereka untuk bergerak. Walau tak beraturan, akhirnya sekian prajurit berhasil masuk ke dalam kota. Lesatan timah panas dari senapan mesin menderu memecah keheningan kota, memojokkan sejumlah prajurit Kompi yang memberikan perlawanan. Bahkan tantangan mereka semakin keras setelah seorang penembak jitu Jerman berhasil menumbangkan Kompi satu persatu. Namun Shifty berhasil melumpuhkannya, membuka kesempatan bagi George membackup Letnan Wells, kemudian menginisiasi lemparan granat ke arah senapan mesin musuh. Menjadi jalan masuk bagi peleton yang tersisa untuk berpencar memeriksa setiap gedung. Ledakan demi ledakan terus terdengar menandakan semakin sengitnya pertempuran, memancing kemarahan tentara Jerman untuk melepaskan tembakan artileri yang mengarah ke kota. Lipton segera bertindak cepat memperingatkan rekan-rekannya untuk berpencar menjauhi jalanan.
Meski pada akhirnya ia sendirilah yang dilumpuhkan oleh serangan tersebut. Untungnya ledakan itu tidak menimbulkan luka serius di bagian vital, mengundang simpati Floyd untuk menolongnya. Sementara sisa-sisa Kompi E kembali melanjutkan pemeriksaan, tapi tidak dengan Albert. Ia justru hanya terpaku ketakutan, seolah tubuhnya tak mampu melanjutkan pertempuran. Di lain sisi, pembawa basuka bernama Tipper tampak panik dalam menyusuri sisi bangunan. Situasi semakin mengerikan ketika sebuah ledakan artileri mendarat tepat di hadapannya, menghancurkan hampir sisi bangunan. Tak terkecuali bagian tubuhnya mengalami cedera sangat fatal. Joe yang melihat kejadian tersebut hanya berusaha semaksimal mungkin untuk menenangkannya. Korban berjatuhan di mana-mana, tergeletak kaku di sepanjang arena pertempuran, di mana seorang pendeta bertindak memberkati prajurit yang gugur. Dan kabar baiknya pada titik ini pasukan isi company telah berhasil memukul mundur tentara Jerman yang menduduki kota. Dan hanya sedikit usaha kecil bagi senapan mesin untuk membereskan sisanya. Namun kurangnya waspada, Letnan Winters tiba-tiba terkena pecahan peluru yang entah berasal dari mana. Ia pun berakhir di ruangan medis demi mendapat penanganan dari Dr. Rowe. Menyusul Letnan Compton yang bertanya tentang objektif Kompi E selanjutnya, di mana Letnan Winters mengungkapkan bahwa kini Kompi harus tetap bersiaga untuk serangan balasan, dan berikutnya mereka akan bergerak ke arah timur mempersiapkan pertahanan, berharap menahan pasukan Jerman yang mungkin saja akan kembali merebut Carentan. Sedangkan Albert hanya duduk terdiam seperti melamunkan sesuatu. Dr. Rowe mengatakan jika mungkin Albert mengalami kebutaan sesaat, lantas mengundang rasa penasaran sang letnan. Dan memang Albert sekalipun tak merespon kehadiran Letnan Winters, sampai-sampai Letnan Winters berniat untuk kembali mengirimnya ke Inggris, mengingat kondisinya tak memungkinkan. Tetapi tak lama setelah Letnan Winters beranjak pergi, tiba-tiba Albert mengatakan bahwa ia baik-baik saja, bahkan sudah bisa melihat dengan normal. Sedikit aneh memang, namun begitulah. Di sisi lain, Malarkey dan anggota Kompi E lainnya terlihat membicarakan kemisteriusan Letnan Spears. Terdengar desas-desus jika dia telah menembak seorang sersan dari peletonnya sendiri karena menolak berpatroli. Tak terkecuali tawanan perang Jerman, di mana kebiasaannya selalu memberikan mereka rokok sebelum beraksi membunuhnya. Bahkan dikatakan kehebatannya mampu menghancurkan artileri Jerman sendirian pada hari H. Benar-benar seperti tak mengenal rasa takut. Isi company pun kembali bergerak menuju ke arah timur, melintasi tempat terbuka di mana mereka harus tetap membuka mata mewaspadai keadaan sekitar, sampai sebuah kontak tembakan musuh lagi-lagi memecah formasi mereka. Memaksa para serdadu Kompi E merayap mencari tempat perlindungan, hingga waktu pun berganti malam. Letnan Winters mendapat informasi bahwa pihak Jerman hanya meninggalkan satu kompi di Carentan, sedangkan sisa-sisanya ditarik mundur. Kemungkinan terbesarnya kini mereka sedang menyusun ulang kekuatan untuk kembali menguasai kota. Sementara tugas dari Kompi E berikutnya adalah menghalangi jalan mereka. Para prajurit pun memilih berdiam di tempat mereka, melubangi permukaan tanah sebagai benteng perlindungan. Suasana malam pun semakin larut, seharusnya giliran prajurit lain berjaga bergantian. Floyd pun berinisiatif membangunkan Smith yang tertidur, tetapi ia malah mendapat cedera setelah Smith tak sengaja menusukkan bayonetnya karena mengira bahwa Floyd adalah tentara Jerman yang berusaha menyergapnya, di mana kebisingan itu membangunkan Martin di sebuah lubang, kemudian mengirim Albert untuk memeriksanya. Namun di tengah perjalanan, Albert tanpa sengaja bertemu dengan Letnan Spears dan mengatakan bahwa semua telah teratasi. Albert pun dipandu kembali ke lubangnya. Tetapi entah dasar apa, tiba-tiba Albert mengungkapkan bahwa saat mendarat pada hari H, ia tak segera mencari unitnya untuk bertempur, melainkan hanya berdiam diri dengan alasan bahwa ia sangat ketakutan. Alih-alih memarahinya, Letnan Spears justru menasihatinya untuk membuang rasa belas kasih dan penyesalan, menganggap dirinya sudah mati. Dengan begitu, Albert akan berguna menjadi prajurit yang semestinya. Seakan ucapan tersebut mulai menggerutu pikirannya, Albert pun hanya terdiam membisu merenungkannya. Dan tepat 7 hari setelah hari H, paginya Letnan Wells sedikit membacakan situasi mengenai performa kekuatan musuh yang terlihat mulai berkurang dan mungkin saja hanya tersisa pasukan penerjun. Tapi tak menunggu waktu lama,
Sebuah serangan mortar mengejutkan prajurit Kompie. Ia berlindung di balik lubang. Letnan Winters bertindak cepat memerintahkan kompinya untuk bertahan di posisi mereka. Merespon memberikan serangan balasan. Saling tukar peluru mortar tak terhindarkan. Sementara Albert berteriak histeris ketakutan di balik lubang, mengacuhkan rekan-rekannya yang bertempur mati-matian. Akan tetapi, Letnan Winters berhasil mematahkan ketakutan Albert dan terus membakar semangatnya. Albert pun segera bangkit, meraih senapannya dan mengarahkan bidikannya kepada musuh-musuhnya. Segera setelah itu, tiba-tiba pihak tentara Jerman mengerahkan kendaraan lapis bajanya, menembus melewati semak belukar dan bergabung ke arena pertempuran, menyebabkan formasi sayap kiri pasukan Amerika kacau balau berantakan. Ledakan demi ledakan mengendorkan perlawanan pasukan Kompie. Tetapi momen itu dimanfaatkan oleh Letnan Wells. Menggunakan bazukanya, ia mampu mengempaskan satu kendaraan lapis baja pihak musuh. Sampai pada akhirnya rentetan konvoi tank-tank Sherman membuyarkan gempuran tentara Nazi, kemudian menggiring paksa mereka untuk mundur menjauh dari pertempuran. Meski demikian, Kompie harus menerima fakta jika serangan musuh telah mengakibatkan beberapa anggotanya tewas berjatuhan. Tapi di sisi lain, Albert kini seperti terlahir kembali. Ia berhasil memanen jatah terakhirnya sebelum musuh benar-benar menghilang dari hadapannya. Mengundang rasa penasaran Albert, kemudian berusaha mengikuti jejak percikan darah dari targetnya, sampai titik di mana Albert mendapati bahwa tentara yang ia tembak telah tewas mengenaskan, bersemayam bersama bunga Edelweiss yang kemudian Albert kenakan di seragamnya. 25 hari pasca pendaratan, Letnan Nixon dan Wells memimpin pengintaian di sebuah hutan, di mana pergerakan mereka harus terhenti lantaran sebuah bangunan kosong, karena ditakutkan menjadi sarang persembunyian musuh. Namun Albert tanpa rasa ragu mengajukan diri menjadi relawan. Bersama Martin, ia berjalan perlahan mendekat ke bangunan tersebut. Dan benar saja, saat akan memberi tanda kepada rekannya, Oh shit, here we go again. Albert harus rampung setelah penembak jitu berhasil menyebabkan luka serius di bagian lehernya. Untungnya dokter Rose segera datang memberinya penanganan pertama. Setelah bertempur mati-matian, Letnan Winters menginformasikan jika kompi mereka ditarik dari garis depan menuju perkemahan selatan pantai Utah untuk kemudian akan dikirim kembali ke Inggris. Sementara Albert benar-benar mengalami cedera serius dan berakhir terlilit balutan perban besar mengitari lehernya. Kendati demikian, Walter justru terlihat gembira setelah berhasil mendapatkan 3 medali Purple Heart yang dianugerahkan kepadanya. Dan kini semua yang ada di ruangan itu terlihat senang sebab mereka akan kembali dikirim ke Inggris, melupakan sepak terjang kerasnya neraka pertempuran. Tetapi riuh ramainya ucapan mereka segera dibungkam oleh Lipton, di mana ia mengatakan bahwa semua izin libur akan dibatalkan dan kompi mereka akan dikirim kembali ke Prancis, yang artinya sekali lagi mereka harus bertaruh nyawa di garis depan. Sebelum pemberangkatan, Malarkey menyempatkan diri mengambil cucian laundrynya, yang mengawali obrolan kepada si pemilik laundry, di mana ia memohon untuk sekalian membayar cucian prajurit lain, tanpa menyadari bahwa nama-nama yang disebutkan telah gugur di medan pertempuran. Cukup membuat Malarkey terdiam dalam kepahitan. Pada akhir film, sebuah konfirmasi menyatakan bahwa saat Kompie ditarik dari garis depan, mereka telah kehilangan 65 prajurit. Sedangkan Albert Blythe tak pernah sembuh dari lukanya saat di Normandia dan meninggal pada tahun 1948.